Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus cancer. Tapi sebelum dari itu kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Isra ayat 61 sampai dengan 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqtatina. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Qala izhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa adlib 'alaihim bikhaylika wa rajlika wasariqhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Rabbukumul ladzi yulji lakumul fulka fil bahri litabtahu min fadlih innahu kana bikum rahima wa idza massakumud
durru fil bahri dhalla man tad'una illa iya. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Afa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Am amintum yu'idakum fihi taratun ukhra fayursila alaikum qasifan minar rihi fayughrifakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri, wal bahri wa razaqnahum min thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Juanilahi dengan NIM 2061310. Dan saya Mufid M. Yarbo dengan NIM 206134148. Pada kali ini akan mempresentasikan kasus farmakoterapi 5 yaitu kemoterapi pada kasus 1 dan 2. Kasus pertama, pasien perempuan berusia 71 tahun, penderita kanker kolon melanjutkan kemoterapi Polvox 4 siklus ke-7. Berat dan tinggi badan pasien adalah 41 kg dan 143 cm. Pada hari pertama kemoterapi, hasil pemeriksaan hematologi pasien adalah dengan hemoglobin 10,2 gram per desiliter, kadar leukosit 4,8 kali 10 pangkat 3 unit per liter, dan trombosit 95 kali 10 pangkat 3 unit liter. Berikut dosis regimen yang dimaksud. Oxaliplatin 85 mg per meter persegi, kalsium folinat 200 mg, fluorouracil 400 mg, fluorouracil 600 mg. Kemudian pertanyaan pertama, berapakah dosis yang diberikan kepada pasien? Untuk pasien kanker, kemoterapi dapat dicari dengan BSA, yaitu untuk mengukur total luas permukaan tubuh dan digunakan untuk menghitung dosis dan obat indikator atau penilaian medis dengan rumus akar dari tinggi badan kali berat badan dibagi 3.600. Yang di sini yaitu untuk tinggi badan pasien ada 143 dan berat badan pasien ada 41. Kemudian dibagi dengan 3.600, hasilnya 1,276 meter persegi. Untuk dosis oksaliplatin 80 mg per meter persegi tinggal dikali sama BSA-nya yaitu 80 mg kali BSA yaitu 1,276, didapatkan hasil dosis untuk oksaliplatin yaitu 108,46 mg. Untuk obat kedua yaitu kalsium folinat dengan dosis 200 mg, didapatkan hasil 200 mg dikali 1,276 yaitu didapatkan untuk dosis kalium folinat sebanyak 255,2 mg. Untuk dosis fluorouracil 400 mg dikali dengan BSA-nya 1,276 didapatkan hasil eh, dosis fluorouracil 510,4 mg.
Kemudian untuk yang terakhir dosis fluorouracil 600 mg dikalikan dengan BSA-nya 1,276 didapatkan hasil 765,6 mg. Untuk soal kedua, tentukan mana saja obat yang diberikan pada hari pertama dan hari kedua serta berapa jarak antar siklusnya. Untuk pemberian hari pertama yaitu dengan pemberian dosis oksaliplatin 85 mg per meter persegi, kalsium folinat 200 mg per meter persegi, kemudian fluorouracil 400 mg dan fluorouracil 600 mg. Pada hari pemberian kedua yaitu didapatkan obat kalsium folinat 200 mg, fluorouracil 400 mg, kemudian fluorouracil 600 mg. Untuk frekuensinya yaitu 14 hari dengan siklus 12, seperti pada gambar di bawah ini. Oke, untuk soal ketiga, apakah regimen tersebut dapat diberikan dengan lengkap dengan hasil hematologi yang diperoleh pasien? Jika tidak, sebutkan rekomendasi apoteker. Untuk menentukan apakah regimen Volvox ini diberikan lengkap, berdasarkan hasil pemeriksaan hematologi pasien, kita perlu memeriksa kadar darah, terutama hemoglobin, leukosit, dan trombosit. Regimen Volvox melibatkan kemoterapi yang dapat mempengaruhi sel darah dan sistem kekebalan tubuh. Yang penting untuk memastikan bahwa parameter darah pasien dalam kisaran yang aman sebelum melanjutkan kemoterapi. Berikut beberapa pertimbangannya. Untuk kadar hemoglobin pasien berada dalam kisaran normal yaitu 10 gram per desiliter hingga 12 gram per desiliter untuk wanita dan seharusnya cukup untuk melanjutkan kemoterapi. Untuk kadar leukosit berada dalam kisaran normal biasanya 2000 sampai 200 mikroliter yang juga memadai untuk melanjutkan kemoterapi. Untuk trombosit pasien, meskipun berada di bawah batas normal, biasanya tuh 75.000 hingga 100.000 mikroliter, masih dalam kisaran yang dapat diterima untuk melanjutkan kemoterapi. Dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan tersebut, regimen Volvox dapat diberikan lengkap. Kemudian tidak ada kontraindikasi yang jelas berdasarkan parameter yang diberikan. Kemudian yang D, monitoring apa saja yang harus dilakukan pada pasien tersebut. Yang pertama itu ada pemantauan kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin pasien saat ini yaitu 10,2 gram per desiliter. Selama siklus, kita penting untuk memantau tingkat kadar hemoglobin secara teratur karena kemoterapi dapat menyebabkan anemia. Jika kadar hemoglobinnya turun di bawah batas tertentu, segera perlu ambil tindakan yaitu pemberian transfusi darah. Kemudian untuk pemantauan kadar leukosit, eh, monitoring penting dilakukan untuk mendeteksi penurunan tajam yang dapat menunjukkan risiko infeksi. Kemudian untuk kadar trombosit, perlu dilakukan karena selama kemoterapi tindakan perlu diambil jika trombosit terlalu rendah. Kemudian pemantauan efek samping obat seperti mual, muntah, diare, kelemahan, kejang, dan neuropati perifer akut setelah menerima dosis Volvox. Kemudian untuk fungsi neuropati, oksaliplatin dapat menyebabkan neuropati perifer yang mengganggu sensasi dan gerakan ekstremitas. Pasien harus dipantau untuk gejala neuropati seperti kesemutan, mati rasa, atau nyeri. Kemudian untuk fungsi hati, kemoterapi Volvox juga dapat mempengaruhi fungsi hati. Karena itu kita dapat memantau dengan pemeriksaan kadar SGOT, SGPT, dan bilirubin agar membantu dalam mengidentifikasi kerusakan hati. Baik, untuk kasus yang kedua yaitu di sini ada pasien perempuan berusia 69 tahun akan menjalani kemoterapi siklus pertama dengan regimen PC akibat kanker ovarium yang dialaminya.
Berat dan tinggi badan pasien saat ini adalah 36 kilogram dan tingginya itu 151 cm. Dokter telah memastikan pasien dapat menjalani kemoterapi dari hasil pemeriksaan hematologinya yaitu semuanya normal. Namun, diketahui nilai serum kreatinin terakhir adalah 1,5 mg per desiliter. Dokter meresepkan dosis paclitaxel yaitu 213,5 mg dan karboplatin 488 mg. Soal yang pertama yaitu, apakah dibutuhkan penyesuaian dosis untuk pasien tersebut? Jika iya, berikan rekomendasi yang tepat. Di sini, karena pasien mengalami kenaikan serum kreatinin, maka dari itu kita untuk penyesuaian dosis, kita menghitung BSA. BSA mungkin rumusnya yaitu tinggi badan dikali dengan berat badan per 3.600. Di sini tinggi badannya yaitu 151 cm dikalikan dengan berat badannya yaitu 36 kg dibagi dengan 3.600 mendapatkan hasil yaitu 5,436 per 3.600 yaitu dengan hasil 1,51. Akar dari 1,51 yaitu sama dengan 1,228. Kemudian jika sudah menghitung BSA-nya, kita menggunakan kalkulator untuk menghitung dosis yang akan diberikan karena pasien mengalami kenaikan serum kreatinin. Di sini yang obat pertama yaitu paclitaxel didapatkan menggunakan BSA yaitu 60 mg per 60 mg, terus ada beratnya 36 kilogram, tinggi badannya yaitu 151. Kemudian dari hasil tersebut mendapatkan paclitaxel ini yaitu 75,11. Sedangkan obat kedua yaitu karboplatin. Karboplatin juga menggunakan AUC karena AUC dapat membantu buat pasien yang mengalami serum kreatinnya itu naik. Di sini itu menggunakan kalkulator dimasukin umurnya itu 69 tahun, kemudian berat badannya itu 36, terus kreatinin yang didapatkan yang tadi yaitu 1, mg per desiliter. Nah, target AUC yang digunakannya itu 2 mg. Terus gendernya yaitu perempuan. Dari hasil tersebut mendapatkannya itu karboplatin yaitu 90,2. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, berapakah jarak antar siklus yang direkomendasikan? Dari jurnal yang didapatkan yaitu dosis alternatif selama 3 minggu, aktif 1 minggu pada pasien lanjut usia dengan 18 siklus, dengan setiap siklus diberikan jarak 7 hari atau 4 bulan 2 minggu. Jadi setiap siklus itu diberikan jarak setiap 1 minggu. Kemudian yang ketiga yaitu tentukan monitoring apa saja yang harus dilakukan pada pasien tersebut. Di sini karena pasiennya cancer yaitu kami membutuhkan monitoring kepatuhan kemoterapinya. Kemudian karena serum kreatininnya itu naik, otomatis perlu memonitoring serum kreatininnya. Kemudian di sini juga memonitoring GFR atau glomerular filtrate rate. Kemudian, apakah pelarut yang tepat dan berapa jumlah volume pelarut yang digunakan untuk kedua obat tersebut? Di sini kami menggunakan pelarut yang digunakan untuk paclitaxel ini yaitu 75,11 mg adalah dextrose 5%, yaitu dengan jumlah pelarut yang digunakan yaitu 500 ml. Kemudian buat karboplatin sendiri 90,2 mg. Pelarutnya itu sama menggunakan dextrose 5% dengan jumlah pelarut yang digunakan yaitu 500 ml. Mungkin sekian dari presentasi hasil kasus kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.